Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Membawa ratusan liter BBM, sebuah mobil sedan terbakar di SPBU Mutiara, Kabupaten Asahan. Pemilik mobil kabur saat mobil mulai terbakar. Bermaksud liburan, seorang wanita asal Kabupaten Langkat malah jadi korban penculikan oleh sekelompok orang di Malaysia. Korban dikurung dan disiksa selama 10 hari. Diduga alami depresi, seorang ibu di kota Medan diduga membunuh bayinya sendiri. Sebuah mobil sedan yang diduga berisi jerigen ratusan liter BBM terbakar di SPBU Mutiara, Kabupaten Asahan. Pemilik mobil kabur saat mobil mulai terbakar. Kepulan asap tebal muncul dari mobil yang baru mengisi bahan bakar minyak di SPBU Mutiara, Jalan Madong Lubis, Kabupaten Asahan. Para pekerja dan pelanggan SPBU panik karena khawatir besarnya kobaran api akan menimbulkan ledakan dan menjalar ke tangki tanam penyimpanan BBM. Api kemudian merambat ke gerai minuman yang berada di sekitar mobil sehingga ikut terbakar. Pengelola SPBU menghentikan operasional SPBU untuk sementara waktu demi menghindari resiko yang lebih berbahaya. 3 unit mobil pemadam kebakaran Kabupaten Asahan dikerahkan untuk memadamkan api. Besarnya kobaran api ditambah diduga muatan sekitar 180 liter BBM jenis Pertalite mempersulit upaya pemadaman. Dan selanjutnya dia ingin mengisi angin nitrogen. Setelah mengantri angin nitrogen terjadi api di mobil tersebut. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Pemilik mobil kabur setelah mobilnya terbakar. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Seorang wanita asal Kabupaten Langkat menjadi korban penculikan oleh sekelompok orang di Malaysia. Korban sempat dikurung dan disiksa oleh pelaku selama berada di negeri jiran tersebut. Seorang warga negara Indonesia disiksa saat berlibur di Malaysia. Korban yang berinisial FF berusia 36 tahun adalah warga Kabupaten Langkat. Video penyiksaan ini dikirim pelaku kepada suami korban pada 8 September lalu. Terduga pelaku merupakan warga Malaysia telah ditangkap oleh polisi di Raja Malaysia di Pulau Pinang. Dalam rekaman video, korban dianiaya oleh para pelaku. Korban dikurung dan disiksa selama 10 hari di beberapa tempat di negara bagian Malaysia termasuk Pinang. Diculik dan disiksa oleh mafia di negara Malaysia. Nah, adapun kronologis peristiwanya adalah pada tanggal 6 September lalu, Ibu FF, istri dari klien kami berangkat ke Malaysia dengan tujuan melancong dan ada kegiatan just tip, jasa titip, biasa beli barang dari Malaysia, jual lagi ke Indonesia, ataupun sebaliknya. Nah, pada tanggal 7 September, suami dari Ibu FF sudah kehilangan kontak. Ibu FF sudah tidak bisa di telepon ataupun di WA. Nah, kemudian pada keesokan harinya suami Ibu FF dikirimi video penyiksaan yang dilakukan oleh pelaku kepada Ibu FF. Senin lalu, korban beserta tim kuasa hukumnya tiba di Bandara Kuala Namu, sementara para pelaku yang berjumlah 13 orang ini tengah menjalani proses hukum. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Kota Medan. Waspada, khususnya bagi Anda pemilik usaha rumahan. Sebuah kios sembako di Kabupaten Asahan disatroni pencuri yang tak lain tetangganya sendiri. Bahkan sudah dilakukan beberapa kali. Untuk membuat jengah pelaku, korban melaporkan kasus pencurian ini kepada polisi. Pencurian terjadi di sebuah kios sembako Jalan HM Yamin Asahan. Terpantau dari rekaman kamera pengawas, pelaku awalnya mengambil rokok dan uang tunai. Kemudian melihat korban belum mengetahui aksinya, pelaku lanjut mengendap mengambil tabung gas serta beras. Pelaku dengan leluasa membawa kabur semua hasil curiannya.
Akibat kejadian ini, korban, yaitu pemilik kios, mengalami kerugian belasan juta rupiah. Korban mengaku kenal dengan pelaku karena tinggal tidak jauh dari kios lokasi pencurian. Menurut korban, pelaku mencuri di kiosnya bukan yang pertama kali ini saja. Diketahui pelaku telah beberapa kali melakukan pencurian, namun tidak diduga kali ini pelaku tidak bergerak sendirian. Yang diambil gas, rokok, voucher, beras, yang lainnya pokoknya yang berat-berat sama dia lah. Total kerugian kakak ada berapa? Kira-kira ada 10 juta karena dia udah berulang kali. Kenal sama pelakunya kak? Kenal sekali, bahkan tetangga-tetangga. Harapan kakak untuk para pelaku kak? Ya kalau bisa dia mengeluarkan diri lah dari persembunyiannya agar bisa dituntaskan sama polisi karena laporan udah masuk di polisi. Tak ingin main hakim sendiri, selain menyebarkan rekaman CCTV di media sosial, korban juga telah melaporkan kasus ini ke Polres Asahan. Korban berharap polisi menangkap pelaku karena telah berkali-kali mencuri di kios miliknya. Tuti Alewia Lubis melaporkan dari Kabupaten Asahan. Panik digerebek karena peredaran narkoba, seorang pria di Asahan melompat ke sungai. Ia kemudian hilang di aliran Sungai Silau dan belum ditemukan. Puluhan warga mengerumuni jembatan aliran Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara, Minggu siang. Warga menunggu hasil pencarian atas hilangnya pria berusia 37 tahun bernama Slamet sejak Sabtu petang kemarin. Awalnya pria bernama Slamet bersama 5 rekannya tengah berkumpul di sekitar sungai. Tidak lama, sejumlah personel Polsek Kisaran Asahan menggerebek lokasi tempat korban dan teman-temannya duduk. Karena panik, korban beserta temannya melompat ke Sungai Silau aliran Sungai Asahan. 5 rekan korban berhasil menyeberangi sungai dan sempat digeledah polisi. Namun korban hilang dan belum ditemukan. Tanggal 30 September itu sekitar jam 15.00 jam 3 sore, ini korban dengan temannya sedang menggunakan narkoba di pinggir sungai. Jadi tiba-tiba polisi datang melakukan penggerebekan. Mereka melompat ke air, berusaha berenang menyelamatkan diri. Teman-temannya selamat dan si selamat ini korban hilang terbawa arus. Hari ini melakukan searching pada area pencariannya seluas sejauh 1 km ke bawah. Upaya pencarian dilakukan dengan mengerahkan perahu karet menyisir seluruh aliran sungai tempat terakhir korban dilaporkan hilang. Hingga kini polisi belum bersedia memberikan keterangan atas penggerebekan narkoba berujung hilangnya korban. Tuti Alewia Lubis melaporkan dari Asahan.